Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima materi pembelajaran hari ini. Tentu harapannya agar pembelajaran hari ini dapat berjalan baik dan efektif. Untuk itu, mari kita simak materi berikut. Pelajaran Bahasa Indonesia, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Kompetensi dasar dan tujuan sebagai berikut. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali tentang apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Seperti namanya, eksplanasi atau menjelaskan. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Contoh dari fenomena yang dibahas di dalam teks eksplanasi berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Sementara contoh dari kejadian sosial bisa berupa pengangguran, kesehatan, dan lain-lain. Nah anak-anak, apakah kalian masih bingung untuk membedakan yang mana teks eksplanasi dan mana yang bukan? Nah berikut kita akan mempelajari ciri-cirinya. Yang pertama, teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, penutup, atau kesimpulan. Yang kedua, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. Ketiga, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. 4. Teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. 5. Teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Sebagaimana yang telah Ibu sebutkan sebelumnya, bahwa teks eksplanasi memiliki beberapa struktur yang membangunnya agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Di antaranya adalah, kita lihat berikut. Pada paragraf pertama, kita akan mengidentifikasi apa topik masalah atau permasalahan umum yang akan dibahas. Paragraf kedua dan seterusnya menggambarkan proses kejadian yang relevan dengan kejadian yang akan dijelaskan, baik itu berupa fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian. Paragraf terakhir mengulas tentang kesimpulan, komentar, pesan dan kesan mengenai topik yang dibahas. Mari anak-anak, kita simak teks eksplanasi berikut. Perkembangan teknologi era globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe atau peta dunia yang membentuk bola. Dari kata ini lahirlah istilah global yang berarti meliputi seluruh dunia. Jadi, globalisasi adalah suatu proses tatanan sosial yang mendunia. Seiring datangnya era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi juga berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini juga mempengaruhi kehidupan sosial dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Seiring berkembangnya teknologi, otak manusia semakin canggih, banyak budaya luar yang masuk ke negeri kita yang akan meracuni moral dan mental generasi mendatang. Dengan adanya komputer, laptop, handphone, bahkan internet yang sangat digemari remaja saat ini. Tidak hanya remaja, bahkan internet berhasil meracuni semua jenis umur dari anak-anak hingga orang tua.
Kata internet yang memang sudah tak asing di telinga kita memang memiliki banyak manfaat. Internet merupakan sarana komunikasi yang dapat mempermudah interaksi antar individu maupun kelompok dengan mudah. Hal ini sangat memudahkan seseorang untuk berinteraksi meskipun jarak yang begitu jauh. Tidak hanya sebatas komunikasi internet, juga dapat mempermudah aktivitas di berbagai bidang semisal pendidikan, politik, perekonomian, dan lain sebagainya. Teknologi memang memiliki peranan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tapi penggunaan teknologi di era globalisasi yang sangat pesat ini dapat mempengaruhi negara kita, bahkan dunia ini. Misalnya, remaja saat ini lebih terkesan acuh ketika ada orang lain berbicara dan lebih memperhatikan gadget mereka. Tidak hanya itu, di internet banyak sekali informasi-informasi yang tak layak baca ataupun tak layak untuk dipertontonkan kepada anak yang belum cukup umur. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi yang berkembang begitu pesat membuat kita selalu ketergantungan pada teknologi, terutama internet. Padahal, jika kita ingin melihat ke belakang sebelumnya, globalisasi berkembang begitu cepat. Orang-orang lebih suka bekerja sama, mencari inovasi tentang hal baru, dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tapi hal itu sudah terbalik, bahwa di era globalisasi ini kita tidak memanfaatkan sumber daya yang ada, melainkan merusak sumber daya yang ada, bermalas-malasan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai bangsa yang mengerti akan dampak dan manfaat teknologi di era globalisasi, jangan sampai untuk menyalahgunakannya. Hal ini mampu menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi kita, terutama dengan adanya internet. Perkembangan teknologi era globalisasi merupakan hal yang sangat mengerikan jika mampu merubah nilai-nilai luhur dan budaya bangsa kita. Namun, perkembangan teknologi era globalisasi juga memiliki dampak dan manfaat yang positif bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki filter untuk menangkal dampak negatif teknologi di era globalisasi ini. Nah, anak-anak, baru saja kita menyimak teks yang berjudul Perkembangan Teknologi Era Globalisasi. Mari kita lihat informasi apa yang bisa kita dapatkan dari teks tersebut dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan menggunakan beberapa kata tanya, apa, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Baik anak-anak, untuk pertanyaan yang pertama kita gunakan kata tanya apa. Mari kita baca bersama-sama. Apa topik teks eksplanasi tersebut? Topik teks eksplanasi tersebut adalah perkembangan teknologi era globalisasi. Pertanyaan yang kedua masih dengan kata tanya apa? Apa manfaat dari perkembangan teknologi? Manfaat dari perkembangan teknologi adalah mempermudah seseorang berkomunikasi jarak jauh dan juga mempermudah aktivitas di bidang pendidikan, politik, perekonomian, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ketiga masih dengan kata tanya apa? Apa dampak negatif dari perkembangan teknologi? Dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah tidak peduli pada lingkungan, acuh ketika diajak berbicara, menyaksikan hal-hal yang tak layak ditonton, dan sebagainya. Pertanyaan keempat adalah yang terakhir, bagaimana cara menyikapi perkembangan teknologi tersebut? Perhatikan baik-baik cara menyikapi perkembangan teknologi, diantaranya tidak menyalahgunakan perkembangan teknologi, kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik, serta menjunjung tinggi nilai dan budaya bangsa.
Demikian anak-anak yang Ibu jelaskan. Mari kita lanjutkan dengan berlatih mengisi 10 soal pilihan ganda dan dilanjutkan dengan mengerjakan soal latihan di buku penunjang halaman 5 dan 6. Selamat bekerja anak-anak, baca dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.